Krishna memanggil Narakasur dan mengatakan kepadanya bahwa Mor telah mati menjadi abu. Krishna meminta Narakasur untuk segera datang menemuinya di sini. Narakasur mengatakan dia tidak percaya dan itu hanyalah kebohongan besar. Krishna mengatakan jika kau tidak percaya, maka datanglah ke sini dan lihatlah bahwa Mor telah menjadi abu. Lalu Krishna memperingatkan Narakasur dan memerintah dia untuk segera membebaskan 16.100 wanita yang telah ditahannya sebelum matahari terbenam. Krishna mengatakan kepada Narakasur, jika kau tidak menuruti apa yang aku perintahkan, maka nyawamu akan dalam bahaya. Aku akan segera menghabisimu dan membebaskan semua wanita dalam tahanan itu. Narakasur berteriak dan mengatakan, jika kau mencoba untuk menakut-nakuti aku, maka aku akan datang ke sana bersama prajuritku dan akan segera membunuhmu. Lalu Narakasur berjalan keluar bersama para prajuritnya untuk menemui Krishna. Namun ketika Narakasur dan para prajuritnya sampai di sana, Krishna sudah menghilang dari sana dan dia mengatakan, "Di mana kau?" Krishna masuk dalam gua untuk menyelamatkan Kutila. Lalu Krishna melihat Kutila berada di dalam penjara. Dia melihat gembok yang ada di penjara itu. Krishna melihat Kutila yang berada di dalam penjara, lalu dia membuka gembok dan pintu melalui kekuatannya. Krishna mengatakan kepada Kutila bahwa Ayan memintanya untuk segera menyelamatkannya. Kutila bertanya apakah benar dia datang ke sini untuk menyelamatkannya. Lalu Krishna berjalan pergi dan diikuti oleh Kutila di belakangnya. Narakasur mengatakan bahwa Krishna telah melarikan diri karena takut akan kematiannya, dan dia melihat Abu Mur di bawah. Narakasur mengatakan bagaimana mungkin Mor bisa terbunuh di tangan Krishna. Seorang prajurit menghadap Narakasur dan memintanya untuk menerima perintah Krishna agar membebaskan semua wanita dalam tahanan. Narakasur menjadi marah mendengar prajurit itu, lalu dia membakarnya menjadi abu. Narakasur mengatakan bahwa dia akan segera menikahi semua wanita itu dan akan menyempurnakannya dengan mereka. Narakasur mengatakan bahwa dia akan memanggil para rishi untuk melakukan pernikahannya dengan semua wanita itu. Di sisi lain, Krishna telah kembali ke Dwaraka, di mana Balram bersama semua orang menyambutnya dan menamainya sebagai Murari. Krishna turun dari kereta dan berjalan menghampiri semua orang. Lalu Rukmani memberikan sambutan kepadanya. Radha memberikan tanda merah di kepala Krishna dan memberikan sambutan juga kepadanya. Balram mengatakan kepada semua orang bahwa Krishna telah berhasil membunuh Mor, maka dia akan menjuluki Krishna sebagai Murari. Kita bisa memanggil Krishna sebagai Murari mulai sekarang. Radha mengatakan, nama Murari cocok untuk Krishna. Krishna tersenyum kepada Radha dan mengangguk. Rukmani mengatakan bahwa Kak Balram dan Radha benar, kita harus menyebut Krishna sebagai Murari. Lalu Ayan mengatakan, aku menerima bahwa Krishna membunuh Mur. Namun, di mana Kutila? Apa kau sudah berhasil untuk menyelamatkan Kutila, Krishna? Krishna tidak berbicara apapun kepada Ayan, namun dia menunjukkan bahwa Kutila sedang berjalan turun dari keretanya. Semua orang melihat Kutila, dan Kutila berjalan menghampiri mereka. Ayan bersuka cita melihat Kutila baik-baik saja. Lalu dia berlari menghampiri Kutila dan memeluknya. Dia sangat bahagia hingga menangis dan menghapus air matanya. Ayan bertanya kepada Kutila apakah dia baik-baik saja. Lalu Radha bertanya kepada Krishna bagaimana dengan para wanita yang lainnya yang masih ditahan oleh Narakasur. Krishna mengatakan, aku akan segera membebaskan mereka sebelum matahari terbenam. Sementara itu Satyabhama berdiri sendirian dan mengatakan bahwa Krishna memikirkan semua orang namun tidak memikirkan dirinya. Krishna yang mendengar keluhan Satyabhama bertanya kepada semuanya, di mana Satyabhama? Aku tidak melihatnya.
Radha mengatakan mereka telah memanggilnya, namun Satyabama tidak datang. Satyabama dengan senang hati berjalan menemui Krishna dan mengatakan, "Aku akan datang hanya jika Krishna yang memanggilku." Radha mengatakan kepadanya, "Kau tidak menyambut Krishna, Satyabama." Satyabama mengatakan, "Aku telah membuat pengaturan khusus untuk sambutan Krishna." Satyabama mengajak Krishna untuk pergi ke pohon Parajita. Satyabama mengatakan bahwa bunga Parajita sudah mekar dan segera dia akan gugur. Karena bunga Parajita adalah bunga favorit Mahadev, maka aku akan melakukan puja Mahadev di bawah pohon. Balram mengatakan kepada Satyabama bahwa Krishna harus duduk dengan Rukmini untuk puja. Satyabama mengatakan, "Aku hanya akan duduk dengan Krishna," dan bertanya pada Krishna apakah dia mau melakukan puja dengannya. Krishna setuju dan mengangguk. Balram bertemu dengan Krishna dan dia memprotes karena Krishna telah melakukan ketidakadilan dengan memberikan hak Rukmini kepada Satyabama. Krishna, seharusnya kau harus melakukan puja bersama Rukmini dan tidak Satyabama. Namun kau menerima permintaan Satyabama. Apa yang kau lakukan, Krishna? Krishna mengatakan kepada Balram dan memintanya untuk hanya menunggu dan melihat saja apa yang akan terjadi. Krishna berlari-larian dengan Balram. Ketika itu, Ayan melihat Krishna dan mengatakan, "Krishna bermain seperti anak kecil." Dia memberitahu Kutila bahwa dia terkejut melihat Krishna bisa membunuh Mor. Kutila mengatakan ada sesuatu yang salah dan mengatakan segera pertempuran sengit antara Krishna dan Narakasur akan segera dimulai. Jadi, kita harus segera pergi dari sini. Ayan mengatakan, "Aku tidak bisa pergi tanpa Radha, karena orang akan mengajakku bahwa aku tidak memiliki kendali terhadap Radha." Kutila mengatakan, "Kakak, kau harus meminta Radha untuk pergi bersama kita kembali ke Barsana." Ayan mengatakan, "Tentu, aku akan meminta Radha untuk pergi bersama kita." Satyabama berdiri di depan Sivling Mahadev. Ketika itu, semua orang menghampirinya untuk melakukan puja bersama Satyabama. Lalu Satyabama mengajak Krishna untuk segera melakukan puja dengannya. Namun Krishna mengatakan, "Biarkan bunga Parajita memilih siapa yang akan melakukan puja bersamaku." Kemudian bunga Parajita berguguran dan terbang, namun tidak memilih Satyabama, melainkan bunga itu terbang menuju kamar Rukmani. Melihat semua itu, Satyabama menjadi cemburu kepada Rukmani. Radha mengatakan bahwa bunga itu menuju kamar Rukmani, dan Rukmani mengatakan dia akan membawa bunga itu dan berjalan pergi diikuti oleh Radha yang membantunya. Lalu Balram menyadari maksud Krishna bahwa bunga Parajita lah yang akan memilih siapa yang akan melakukan puja dengannya.